Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Pria terakhir adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah yang panjang seperti kuda. Dia mengangkat dagunya dan berkata, dengan ekspresi jijik, "Saudara magang Wang, kamu telah mengikuti pelatihan tertutup selama 3 bulan, jadi kamu tidak tahu. Wang Lin ini adalah lelucon terbesar di sekte saat ini. Seperti yang dikatakan Su, saudari magang, dia menggunakan metode itu untuk menjadi murid batin." Setelah Wang Zuo mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar membuatku takut sebentar di sana. Jadi begitulah cara Anda memasuki sekte. Bahkan jika Anda masuk ke sini, Anda mungkin tidak akan pernah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Mengapa bahkan datang ke sini dan menodai nama keluarga Wang? Saudara magang Wang, apa yang kamu katakan salah. Meskipun bakat itu penting, yang lebih penting adalah ketekunan. Kultivasi sudah bertentangan dengan surga. Jika seseorang tidak memiliki ketekunan, tidak masalah, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka," kata gadis bernama Zhou, dengan suara yang menggetarkan hati. Saat dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Wang Zuo, gadis bernama Su berkata, "Apa yang dikatakan oleh saudara magang Wang tidak salah. Wang Lin ini terlihat sangat bodoh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator." Wang Lin terkekeh. Dia mengerti bahwa situasi di antara mereka rumit. Wang Zuo menyukai gadis bernama Zhou ini, tetapi gadis bernama Su itu menyukai Wang Zuo, jadi dia berusaha menghancurkan hubungan mereka lebih awal. Mendengar tawa Wang Lin menyebabkan Wang Zuo menjadi sangat tidak puas. Dia mendengus dan berkata, "Wang Lin, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan sekte Heng Yue demi kebaikan Anda sendiri. Jika tidak, jika kamu tidak mati, kamu pasti akan lumpuh di kompetisi murid di akhir tahun." Wang Lin mendengar dari Sun Dazu bahwa ada kompetisi murid di akhir tahun di mana pemenang bisa mendapatkan harta ajaib. Kompetisi dibagi menjadi 2 tingkat. Di salah satunya, semua murid di sekte berjuang untuk posisi teratas, dan di yang lain, semua murid baru bertarung untuk menjadi raja para pendatang baru. Wang Lin dengan santai menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir. Mengapa Anda mengkhawatirkan hidup dan mati sampah seperti saya?" Wang Zuo tertawa terbahak-bahak. "Saya khawatir karena kami saudara. Karena Anda tidak akan menerima niat baik saya, jangan salahkan saya karena tidak bersikap mudah terhadap Anda dalam kompetisi." Matanya berkedip dingin setelah dia selesai berbicara. Wang Zuo telah meremehkan keluarga Wang Lin sejak dia masih kecil. Meskipun dia belum pernah bertemu Wang Lin, dia selalu mendengar dari ayahnya bahwa ayah Wang Lin selalu menjilat kakeknya untuk mencuri sebagian besar warisan keluarga, dan bahkan mempermalukan ayahnya. Hanya karena semua anggota keluarga lainnya tidak buta, mereka dapat mengambil kembali warisan ayahnya. Di mata Wang Zuo, keluarga Wang Lin adalah aib bagi keluarga Wang. Seperti ayah seperti anak. Meskipun, setelah tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak persis seperti yang dijelaskan ayahnya, tetapi dia sangat sombong sejak dia masih kecil. Dia kadang-kadang bahkan meremehkan ayahnya sendiri, belum lagi orang lain. Gadis bernama Su itu merenung sedikit, lalu bertanya pada Wang Zuo, "Kamu saudara?" Dua lainnya juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Sepertinya keduanya adalah saudara. Gadis bernama Su melihat bahwa wajah Wang Zuo tidak bersahabat, jadi dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang Zuo, jangan marah. Dia sama sekali tidak mengerti niat baik Anda. Anda adalah orang yang baik, dan lebih pintar dari dia. Jangan berharap dia memahami niat baik Anda. Begitu dia sedikit menderita, dia akan tahu betapa baiknya Anda padanya. Keluargaku juga memiliki kerabat seperti dia. Nyatanya, setiap keluarga seperti ini. Tidak semua orang bisa menjadi sebaik Anda. Sebenarnya, saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Anda benar-benar berharap dia menjadi lebih baik." Wang Zuo tersipu karena apa yang dikatakan gadis bernama Su. Dia menatapnya, tidak yakin apakah dia memujinya atau mengejeknya. Setelah Wang Lin mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia tertawa terbahak-bahak. "Wang Zuo, sepertinya aku salah paham padamu. Kamu baik padaku
Wang Lin akan mengingat ini. Terima kasih. Saat dia berbicara, pintu rumah pil terbuka. Seorang pemuda dengan wajah cerah keluar. Itu adalah Wang Hao. Setelah dia keluar, dia terbatuk untuk menarik perhatian semua orang, dan berkata, dengan wajah tersenyum, pil pengumpul Qi hari ini masih dalam tungku. Setelah selesai, saya akan memanggil kalian satu per satu. Wang Zuo menatap Wang Hao, mengertakkan gigi, tapi dia benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya sekarang. Wang Hao masih pembantu saudara magang senior ketiga, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di rumah pil. Jika Wang Hao mengeluh kepada tuan ini, maka persediaan bulanannya sendiri akan berkurang banyak. Setelah Wang Hao selesai berbicara, dia mengamati area tersebut dan terkejut melihat Wang Lin. Dia menarik Wang Lin ke samping dan berkata, "Kakak laki-laki Taizu, selamat telah menjadi murid batin. Saya mendengar semua tentang masalah Anda. Saya awalnya ingin datang dan berbicara dengan Anda, tetapi tempat ini terlalu ketat. Saya tidak suka apa yang orang lain katakan tentang Anda. Setelah Anda mengembangkan beberapa teknik, Anda bisa membalas dendam pada semua orang yang memandang rendah Anda." Hati Wang Lin terasa hangat dan dia tersenyum. "Wang Hao, terima kasih." Wang Hao menghela nafas. "Dulu, aku ingin tinggal beberapa hari denganmu, tapi ayahku menatapku untuk menghentikanku. Sepertinya dia tidak ingin aku ikut campur. Kakak laki-laki Taizu, maafkan aku." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Saat ini, saya hanya ingin cepat berkultivasi ke lapisan pertama kondensasi Qi." Mata Wang Hao berputar. Saat tidak ada yang melihat, dia memasukkan sesuatu ke tangan Wang Lin dan mengedipkan mata padanya. Kemudian, suara dingin datang dari kamar. "Pembantu pil, masih belum kembali." Wang Hao menjawab dan dengan cepat bergegas kembali ke rumah pil. Wang Lin memegang erat benda di tangannya. Dia melihat apa yang ada di tangannya dan melihat 3 pil transparan. Dia diam-diam menempatkannya di tas pegangannya. Tidak takut kotor, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Salah satu dari 4 orang lainnya yang ada di sana melihat Wang Lin duduk, kemudian juga duduk dan mulai berkultivasi, sementara 3 lainnya berdiri di samping. Wang Zuo berusaha untuk mendapatkan sisi baik gadis bernama Zhou, tetapi gadis bernama Su itu mengganggunya sepanjang waktu. Waktu perlahan berlalu, dan langit menjadi gelap. Saat bulan terbit, pintu ke rumah pil terbuka. Wang Hao tampak lelah saat dia berjalan keluar dengan nampan di tangannya. 5 spirit stone berkualitas rendah dan 5 pil transparan ada di nampan. Orang-orang keluar satu persatu setelah mendapatkan porsinya. Wang Lin pergi terakhir. Dia tersenyum dan menepuk tangannya pada Wang Hao, lalu pergi. Dia ingat kebaikan Wang Hao di dalam hatinya. 3 pil yang diberikan Wang Hao padanya adalah Qi Gathering Pills. Setelah kembali ke kamarnya, dia langsung menutup pintu. Dia tidak menggunakan Qi Gathering Pills, tetapi menyimpannya di tas pegangannya. Dia akan memulai percobaan dengan manik batu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan 3 labu dan manik-manik batu, lalu merenung sedikit dan mengungkapkan ekspresi tidak pasti. Dia menimbang pro dan kontra, karena tanpa embun, kecepatan kultivasinya di masa depan akan sangat lambat. Namun awan misterius di atas manik batu membuat Wang Lin sangat penasaran. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Dia selalu bisa mengumpulkan lebih banyak embun, itu hanya butuh an ke-10 muncul, itu bisa menyebabkan perubahan pada manik. Mungkin kemudian, air yang direndam manik akan mengandung lebih banyak energi spiritual. Setelah dia memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan labu yang berisi embun pagi terbaik. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan jeli dari labu. Setelah beberapa saat, semua embun telah tercurah. Ada setengah mangkuk batu berisi cairan kehijauan yang mengandung bau yang sangat menyegarkan. Setelah menciumnya, tubuh Wang Lin menjadi rileks. Dia takut baunya akan menarik perhatian para ahli tersembunyi di sekte itu, jadi dia dengan cepat melemparkan manik batu ke dalamnya. Setelah beberapa saat, itu menyerap sedikit cairan. Wang Lin sedikit kecewa. Dia berharap akan ada perubahan mendadak. Namun, manik batu itu menyerap bau dari cairan tersebut. Wang Lin merenung sebentar, lalu meletakkan mangkuk batu di samping tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Teknik pernapasan 1 panjang dan 3 pendek sekarang mudah bagi Wang Lin.
Meskipun dalam 2 bulan terakhir dia tidak memadatkan energi spiritual apapun, dia telah terbiasa dengan teknik pernapasan. Dia akan bernafas seperti ini bahkan ketika dia tidak sedang berkultivasi. Malam berlalu dan Wang Lin membuka matanya untuk memeriksa mangkuk batu itu. Dia melihat bahwa setengah dari cairan telah diserap oleh manik-manik batu. Dia tidak putus asa, dan meletakkan mangkuk itu kembali di bawah tempat tidurnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengeluarkan Qi Gathering Pill dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan panas segera datang dari dalam tubuhnya. Dalam sebulan bersama Sun Dazu, dia mengalami proses ini setiap hari. Dia segera mulai berkultivasi. Ia berkultivasi sampai malam tiba. Wang Lin perlahan menghela napas dan tersenyum kecut. Pil pengumpul Qi ini seperti obat Sun Dazu, juga dibuat dari beberapa tumbuhan yang mengandung banyak energi spiritual. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa rileks dan penuh energi. Saya juga tidak merasa lapar, tetapi saya masih tidak bisa memadatkan energi spiritual. Dia mendesah. Wang Zuo bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dalam 3 bulan. Ekspresinya tetap sama, tetapi memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Bakat, itu adalah bagian terpenting dari budidaya. Tetapi dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki manik misterius. Dia tidak kekurangan energi spiritual. Meskipun dia tidak bisa memadatkan energi spiritual sekarang, dia pasti akan berhasil seiring waktu. Wang Lin menggigit bibirnya dan mendesah. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya. Hanya ada sedikit cairan yang tersisa, tetapi awan ke-10 masih belum muncul. Dia segera mengeluarkan labu lainnya dan menuangkan cairan ke dalam mangkuk. Ada beberapa cairan ekstra yang tersisa, jadi Wang Lin meminumnya dan terus mengolahnya. Panas yang muncul di tubuhnya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan panas bergerak di tubuhnya. Dia dengan cepat merasa sangat haus, tetapi terus berkultivasi. Setelah beberapa saat, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Panas tidak menghilang seperti sebelumnya, tapi mulai berkumpul lebih banyak saat dia bernapas. Dia merasa tubuhnya adalah balon yang telah mencapai batasnya. Wang Lin takut, jadi dia berhenti berkultivasi, tetapi rasa sakit karena bengkak tetap ada. Dia membuka matanya dan segera menemukan dengan ngeri bahwa semua pembuluh darah ini bengkak, seperti ada cacing di bawah kulitnya. Wang Lin tidak tahu bahwa obat yang dia makan sebelumnya tidak menghasilkan banyak energi spiritual, dan bahkan dengan energi spiritual yang dia kumpulkan dari alam menggunakan teknik pernapasan, dia tidak dapat mengganti berapa banyak energi spiritual yang hilang karena bakatnya. Plus, pada saat yang paling penting, rumput hamburan Qi akan mencegahnya berhasil mengembunkan energi spiritual. Tetapi sekarang dia meminum embun yang mengandung lebih banyak energi spiritual daripada obat-obatan, lebih dari apa yang hilang karena bakatnya. Jika dia tidak berkultivasi, itu hanya akan menghilang setelah beberapa saat, tetapi sekarang, energi spiritualnya akan meningkat seolah-olah itu adalah api yang diberi makan oleh minyak ketika dia berkultivasi. Dia tahu dia mengacau, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menyaksikan pembuluh darahnya membesar. Ketika pembuluh darahnya mencapai batasnya, sebuah ide memasuki kepalanya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia mengertakkan gigi dan mulai berkultivasi dengan teknik pernapasan 1 pendek dan 3 panjang. Dia berpikir bahwa karena 1 panjang 3 pendek adalah mengumpulkan energi spiritual, maka kebalikannya pasti akan menghamburkan energi spiritual. Tebakan Wang Lin kurang lebih benar. Kebanyakan pembudidaya mengetahui teknik pernapasan ini karena ini adalah langkah sebelum pendirian yayasan. Dengan nafasnya, aliran energi spiritual keluar dari setiap bagian tubuhnya. Semuanya tersedot oleh manik-manik batu di bawah tempat tidurnya. Seiring waktu berlalu, rasa bengkak itu berangsur-angsur berkurang. Pembuluh darahnya juga kembali normal. Apa yang dilepaskan dari tubuhnya sekarang bukan lagi energi spiritual, tetapi beberapa Qi gelap yang tidak diserap oleh manik-manik batu yang hilang di udara. Kebetulan yang beruntung ini memungkinkan Wang Lin untuk menghilangkan Qi hamburan rumput dari tubuhnya. Jika seseorang ingin memaksa keluar Qi hamburan rumput, salah satu metode adalah dengan menggunakan banyak energi spiritual untuk memaksa keluar semuanya. Ini adalah metode yang digunakan Sun Dazu, tetapi dia berubah pikiran tentang Wang Lin dan tidak ingin kehilangan ramuannya lagi, jadi dia menyerah.
Metode kedua adalah dengan menggunakan teknik hamburan, yaitu membuang semua energi spiritual dari tubuh seseorang, kemudian mulai berkultivasi dari awal. Alasan Sun Dazu tidak menggunakan metode ini adalah karena Wang Lin hampir tidak memiliki energi spiritual, oleh karena itu, dia bahkan tidak dapat menggunakan teknik tersebut. Teknik hamburan berlangsung sepanjang hari dan malam. Wang Lin sangat lelah, dia pingsan di tempat tidurnya. Dia tahu bahwa dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri kali ini, tetapi di masa depan, dia tidak boleh sembarangan meminum embun. Dia sangat lelah, jadi dia tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya dan melihat di luar gelap. Dia turun dari tempat tidurnya dan berbaring sebentar. Tubuhnya tidak terasa jauh berbeda. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya dan terkejut melihat awan ke-10 akhirnya muncul di manik-manik. Wang Lin sangat senang. Dia melihat manik itu dan dengan cepat lari keluar rumah. Dia pergi dan mengumpulkan mata air sebelum segera kembali. Dia menempatkan manik-manik batu di dalam air dan mencampurkannya. Setelah dia melakukan semua ini, dia meminum mata air tersebut dan mencicipinya sebentar, tetapi tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Dia memandang manik itu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, lalu mencoba menggigitnya, tetapi itu masih sekeras batu. Dia bahkan memeras setetes darah ke manik itu, tetapi tetap tidak ada perubahan. Dia ragu-ragu dan mengertakkan gigi sebentar, lalu mengambil mangkuk batu dan membantingnya ke atas manik batu. Dia percaya bahwa sekali itu memiliki 10 awan, akan ada semacam perubahan. Setelah ledakan, mangkuk batu itu pecah. Bahkan tangan Wang Lin mati rasa, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan pada manik batu itu sama sekali. Dia menggunakan semua yang bisa dia pikirkan, tetapi manik-manik batu itu sepertinya tidak memiliki perubahan apapun setelah mendapatkan awan ke-10. Merasa patah hati, dia melempar manik batu ke samping. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan berjalan untuk mengambilnya. Setelah menatapnya sebentar, dia mulai merasa mengantuk. Dia tercengang. Dia baru saja bangun, mengapa dia merasa mengantuk? Dia mengusap matanya dan terus menatap manik itu. Perlahan, dia menjadi semakin mengantuk. Manik-manik itu menjadi semakin kabur sebelum akhirnya jatuh ke tanah, tertidur dengan Mia. Dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia sampai di sebuah ruang tanpa batas. Tidak ada bintang, tapi ada benda bercahaya di sekelilingnya. Meskipun dia sedang bermimpi, pikirannya sangat jernih. Dia bertanya-tanya mengapa dia memimpikannya ini. Wang Lin tidak merasa ada yang salah dengan tubuhnya di sini. Namun, dia tidak tahu bagaimana bangun untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam ketidakberdayaannya, dia berjalan berkeliling tanpa tujuan di area tanpa batas ini untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika dia benar-benar lelah, sekelilingnya mulai bergetar. Rasanya seperti tubuhnya terkoyak. Dengan teriakan, dia membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dia masih di dalam kamar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Dia senang bahwa mimpi aneh itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia melihat manik-manik itu dan memperhatikan bahwa semua awan telah menghilang. Sebaliknya, ada kata-kata kecil yang tertulis di manik itu. Ini, Wang Lin tertegun dan dengan cepat melihat lebih dekat. Kata-katanya terlihat sangat aneh, font yang tidak biasa. Dia selalu suka membaca, dan berpikir untuk waktu yang lama, mencoba menambal kata-kata dengan kata-kata yang telah dia baca. Dia bisa menebak beberapa kata. Wang Lin memegang manik itu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah angka dalam bentuk tertulis. Tidak ada artinya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya dan dia teringat mimpi aneh itu. Apakah itu terkait dengan manik? Wang Lin merenung sedikit dan segera berbaring di tempat tidurnya, mencoba memaksa dirinya untuk tertidur. Tapi dia masih penuh energi, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dia ingat bahwa terakhir kali dia tertidur adalah dari menatap manik-manik itu. Jadi dia mulai menatap manik itu tanpa berkedip sekalipun. Segera, dia menjadi mengantuk dan tertidur. Ruang tanpa batas muncul lagi. Wang Lin mengungkapkan pandangan yang bijaksana. Kali ini, dia tidak berkeliaran, tetapi mulai melompat-lompat berulang kali. Seiring waktu berlalu, dia berhasil melompat lebih tinggi dan lebih tinggi. Awalnya, dia hanya bisa melompat sekitar setengah meter,
tetapi sekarang dia bisa melompat lebih dari 1 meter. Setelah seluruh tubuhnya lelah, perasaan terkoyak muncul kembali. Lalu dia bangun. Saat dia bangun, dia turun dari tempat tidur dan melompat. Dia melompat sangat tinggi, persis seperti bagaimana dia melompat dalam mimpinya. Wang Lin tercengang. Segera, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam beberapa kali untuk menahan kegembiraannya dan mulai mondar-mandir di sekitar ruangan. Ekspresinya terus berubah. Terkadang ekspresi bingung, terkadang ekspresi pikiran yang dalam, dan terkadang ekspresi bermasalah. Keringat menetes dari keningnya. Wang Lin bergumam, jika hanya berolahraga dalam mimpi saya, maka tidak ada gunanya, saya bisa berolahraga dalam kenyataan. Itu tidak perlu dalam mimpiku. Itu tidak benar. Manik-manik ini menyerap begitu banyak cairan yang diisi dengan energi spiritual sebelum awan ke-10 muncul, tidak ada gunanya. Pasti ada kegunaan lain, pasti ada. Tapi apa itu? Wang Lin melupakan semua yang ada di sekitarnya dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada manik-manik itu. Mungkinkah dia berhenti? Sepertinya dia telah memahami sebuah ide. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah sudah waktunya? Setelah memikirkannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia ingin dengan bersemangat meneriakkan beberapa kata. Dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya gemetar saat dia melihat manik itu. Jika itu benar-benar terkait dengan waktu maka aku, Taizu, akan menjadi abadi tidak peduli seberapa buruk bakatku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia kembali normal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan lampu minyak dan mengisinya dengan minyak. Dia duduk di tempat tidurnya memegang manik batu dan mulai menghitung waktu. Setelah 5 jam, lampu mati. Wang Lin dengan cepat mengisi kembali lampu itu dengan minyak. Dia menatap manik itu dan kembali ke dalam mimpi. Kali ini, dia tidak berlatih melompat, tetapi dia duduk bersila di tanah, menghitung waktu. 1 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, 35 jam, 50 jam. Perasaan tubuhnya terkoyak muncul lagi. Ketika Wang Lin membuka matanya, lampu minyak akan segera padam. 10 kali lipat, 10 kali waktu berlalu dalam mimpi. Wang Lin dengan bersemangat berdiri, memegang manik itu dengan erat. Untuk pertama kalinya, dia yakin dengan kultivasinya. Ini sudah sangat larut. Wang Lin menahan kegembiraannya dan tidak segera mulai menggunakan manik-manik itu untuk mulai berkultivasi. Dia takut jika dia mulai menggunakan manik di pagi hari, dia akan ketahuan oleh seseorang. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyimpannya, jadi dia mengembalikan manik-manik itu ke dalam tasnya dan meninggalkan ruangan. Setelah mengumpulkan banyak mata air dari gunung, Wang Lin mulai membuat mata air yang dipenuhi energi spiritual. Saat itu pukul 10 malam, dia mengunci pintunya. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengikat salah satu ujung tali ke pintu dan ujung lainnya ke lengannya sehingga dia akan langsung tahu jika ada yang membukanya. Setelah meminum beberapa teguk besar mata air, dia merasakan tubuhnya memanas. Dia kemudian menatap manik itu untuk memasuki mimpinya. Di ruang mimpi tak berujung, Wang Lin duduk bersila saat mulai berkultivasi. Saat dia berkultivasi, cahaya di sekelilingnya menjadi lebih lembut. Wang Lin tidak menyadari hal ini, tetapi cahaya memasuki tubuhnya. Setelah tinggal di sana selama sehari, semua energi spiritual dari air hilang. Tapi kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia akan menghabiskan pengobatan Sundazu, dia merasa panas. Namun, di saat yang paling kritis, semua energi spiritual akan terpencar. Tapi kali ini berbeda. Meski masih berserakan, masih ada sisa serpihan di tubuhnya. Meski tidak banyak, Wang Lin mendapatkan banyak kepercayaan dari hasil tersebut. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia tidak tahu mengapa itu berbeda. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa berspekulasi bahwa itu karena manik batu misterius. Karena dia tidak bisa meninggalkan impian keinginannya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak mata air, dia hanya bisa terus bercocok tanam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menyadari bahwa ada perbedaan antara ruang mimpi dan luar. Di luar, meskipun dia telah berkultivasi selama lebih dari sebulan, dia akan merasa segar dan sangat nyaman setelah berkultivasi. Tetapi di sini, setelah energi spiritual dari mata air habis semua,
dia tidak memiliki perasaan segar dan nyaman, sebaliknya, ketika dia terus berkultivasi, dia merasa sesak napas. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Lin menduga bahwa itu terkait dengan keberadaan energi spiritual. Tidak ada energi spiritual alami di ruang mimpi. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa dia benar. Dia mengerutkan kening, berpikir, jika hanya ada cara untuk membawa mata air dari luar, semuanya akan baik-baik saja. Berpikir tentang itu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat dia melihat tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi bingung. Wang Lin sangat bingung dengan seragam murid merah yang dia kenakan. Dia segera memeriksa saku tempat tasnya dipegang dan menemukan bahwa tas itu hilang. Pakaian bisa muncul di ruang mimpi, tapi tas pegangan tidak bisa muncul. Dia dengan getir memikirkannya dan memutuskan untuk bereksperimen pada barang apa yang bisa atau tidak bisa dibawa ke ruang mimpi begitu dia pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 50 jam berlalu, perasaan terkoyak muncul dan membangunkan Wang Lin. Dia masih memiliki pertanyaan di hatinya. Mengapa dia hanya bertahan dalam mimpi selama 5 jam? Dengan pertanyaan itu di benaknya, dia mengisi labu dengan mata air dan membawanya di pundaknya, siap untuk memasuki mimpinya lagi. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menatap manik itu, dia tidak merasakan kantuk seperti biasa. Wang Lin ketakutan. Setel menahan rasa takut di dalam hatinya dan duduk untuk berkultivasi. Secara bertahap, saat nafasnya stabil, energi spiritual alami diserap oleh tubuhnya. Saat menghilang, beberapa tetap berada di tubuh ini. Namun, ini masih jauh dari lapisan pertama kondensasi Qi. Dia menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia terus meminum mata air untuk menjaga tubuhnya tetap terisi dengan energi spiritual. Selain itu, dia selalu memegang manik batu, berharap dapat memasuki ruang mimpi lagi, tetapi gagal melakukannya setiap saat. Malam pun tiba. Dia membuka kedua matanya dan dapat merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya meningkat sedikit. Jika itu normal, dia akan sangat bersemangat, tetapi dia gelisah. Dia melihat manik itu lagi dan tiba-tiba merasa mengantuk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia membuang muka untuk menghilangkan rasa kantuk. Dia berdiri dan mengusap dagunya sambil mondar-mandir di sekitar ruangan, merenungkan apa yang telah terjadi sebelum dan sesudah dia memasuki mimpi. Dia akhirnya menemukan masalahnya. 2 kali pertama, dia masuk dengan hampir tidak ada waktu di antaranya. Yang ketiga adalah 5 jam setelah yang kedua, dan yang keempat adalah 1 hari penuh setelah yang ketiga. Mengikuti logika ini, ada beberapa batasan untuk memasuki ruang mimpi ini. Untuk amannya, seseorang harus menunggu 5 jam setelah digunakan untuk menjamin masuk. Setelah menyelesaikan masalah itu, Wang Lin mulai bersiap untuk menguji apa yang bisa dia bawa ke dalam ruang mimpi. Dia akhirnya mengumpulkan banyak hal, termasuk 3 labu. Yang satu labu dengan sisa embun, yang satu kosong, dan yang satu lagi berisi mata air. Dia bahkan memasukkan pecahan mangkuk batu ke dalam sakunya. Selain itu, dia mengeluarkan ubi jalar dan kain dari tasnya yang dipegang dan mengikatnya ke tubuhnya sebelum memasuki mimpi itu lagi. Di ruang mimpi, Wang Lin dengan cepat memeriksa tubuhnya. Ubi jalar, pecahan mangkuk batu, dan kain semuanya ada di sana, tetapi 3 labu dan tasnya tidak ada. Dia menyimpulkan bahwa, tanpa ragu, tidak ada energi spiritual di dalam alam mimpi ini, jadi barang normal apapun, dengan kata lain, barang apapun tanpa energi spiritual, bisa dibawa masuk. Ketiga labu dan kantong berisi semua energi spiritual, oleh karena itu, mereka tidak dapat dibawa masuk. Menghela nafas, Wang Lin mulai berpikir pahit. Dia tidak bisa membawa labu ke sana, dan beberapa tegukan yang dia ambil dari labu sebelum pergi ke ruang mimpi tidak cukup untuk bertahan selama dia tinggal. Setelah memikirkan hal ini, sebuah ide melintas di benaknya. Dia merasa dia punya ide, tetapi tidak bisa menangkapnya. Perasaan akan suatu ide di luar jangkauannya membuatnya tenggelam jauh ke dalam pikirannya, mengatur ide-idenya satu per satu. Setelah waktu yang lama, ekspresinya berubah bahagia saat dia memahami satu poin kunci, air yang diisi energi spiritual tidak dapat dibawa masuk, tetapi energi spiritual yang memasuki tubuhnya tidak hilang. Itu adalah Anda tidak bisa membawa benda dengan energi spiritual ke sana, tetapi jika dia berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan jalan. Setelah 50 jam berlalu,
dia dengan cepat meninggalkan kamarnya dan menggeledah gunung sampai dia menemukan beberapa labu liar dan membawanya pulang. Ia percaya bahwa ketiga labu dari sebelumnya tidak dapat dibawa ke dalam ruang mimpi karena sudah begitu lama direndam dalam air energi spiritual, sehingga energi spiritual tersebut telah menyatu dengan labu tersebut. Sekarang, dia mengisi labu yang baru dipetik dengan air energi spiritual. Dia mungkin bisa mengelabui Manik untuk membawanya ke ruang mimpi. Setelah 5 jam, Wang Lin memasuki ruang mimpi dengan 4 labu di bahunya. Setelah memasuki mimpi, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa semua labu masih bersamanya. Dia membukanya dan melihat bahwa air masih ada di dalam. Dia mengambil minuman dan menemukan bahwa minuman tersebut masih diisi dengan energi spiritual. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin minum beberapa suap dan mulai berkultivasi. Setiap kali energi spiritual di tubuhnya menghilang, dia meminum lebih banyak mata air. Segera, serpihan energi spiritual mulai berkumpul di tubuhnya, menggerakkan tubuhnya ke lapisan pertama kondensasi Qi. Cahaya di area sekitarnya mulai diam-diam memasuki tubuhnya lagi. Dengan bakat Wang Lin, tanpa manik misterius dan air energi spiritual, sudah bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Menambahkan Qi hamburan rumput kebersamaan, akan memakan waktu 30 hingga 50 tahun sebelum dia berhasil. Meminum obat Sun Dazu setiap hari selama sebulan mempercepat prosesnya. Wang Lin juga tanpa sadar menggunakan teknik penghamburan Qi, yang menyingkirkan rumput hamburan Qi. Tapi meski begitu, itu masih butuh 10 tahun. Tapi sekarang, Wang Lin tidak kekurangan energi spiritual. Dia memiliki manik batu yang memungkinkannya berlatih 10x lebih banyak. Lapisan pertama kondensasi Qi sekarang terlihat. Waktu telah berlalu saat dia berada di Sekte Heng Yue. Wang Lin telah berkultivasi di ruang mimpi selama 2 bulan terakhir. Dia telah mempelajari secara menyeluruh kemampuan manik-manik batu itu. Ruang mimpi bisa dimasuki 3 kali sehari. Setiap kali sekitar 50 jam, ditambah menjadi sekitar 6 hari. 2 bulan telah berlalu di dunia nyata, tetapi dia telah berkultivasi selama setahun penuh. Wang Lin tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi berkultivasi adalah proses yang sangat membosankan dan kering. Dengan bantuan mata air energi spiritual, dia tidak perlu makan semuanya. Semua yang dia lakukan setiap hari adalah berkultivasi. Dia mengulangi satu teknik pernapasan pendek 3 panjang saat energi spiritual memasuki tubuhnya. Jika bukan karena harapan orang tuanya yang terus muncul di benaknya, dia percaya bahwa dia tidak akan tahan dengan kultivasi yang membosankan ini. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana Wang Zuo dapat mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dalam 3 bulan. Wang Lin akan selalu merasakan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia sepenuhnya mengabdikan diri pada kultivasinya. Wang Lin adalah lelucon dari Sekte Heng Yue. Meskipun ada banyak orang yang mengolok-oloknya, hanya sedikit yang memperhatikannya. Sun Dazu hampir melupakan Wang Lin. Setiap kali dia memikirkan Wang Lin, dia akan menjadi marah dan melakukan yang terbaik untuk menyaring pikiran-pikiran itu dari pikirannya. Berkat semua faktor ini dan dengan Wang Lin menyembunyikan manik-manik batunya yang berharga di pakaiannya sebelum dia tertidur, 2 bulan terakhir ini telah berlalu dengan damai, tanpa ada yang tahu tentang manik batunya. Dalam 2 bulan itu, berapa kali Wang Lin mengonsumsi mata air tidak bisa dihitung lagi. Pada dasarnya, setiap kali dia merasa kekurangan energi spiritual di tubuhnya, dia akan minum beberapa teguk. Jika Sun Dazu mengetahui hal ini, hatinya akan dipenuhi dengan rasa sakit. Dia kemungkinan akan membunuh murid ini dengan satu tamparan. Di seluruh komunitas kultivasi di negara Zhao, siapa lagi yang bisa berkultivasi seperti Wang Lin, meminum mata air yang diisi energi spiritual setiap hari? Hanya beberapa monster sekte tua di daratan yang mungkin memiliki keistimewaan serupa. Mereka harus mengambil alih gunung dengan energi spiritual yang melimpah untuk mencapai hasil yang serupa dengan apa yang dibawa oleh air energi spiritual untuk Wang Lin. Energi spiritual memegang tempat penting di hati semua kultivator. Meskipun di negara Zhao tidak ada energi spiritual yang melimpah, itu cukup untuk beberapa sekte yang ada. Jika pembudidaya lain tahu bagaimana Wang Lin menggunakan energi spiritual, hati mereka akan sakit sampai mati.
Jika mata air energi spiritual Wang Lin akan digunakan untuk membuat pil abadi, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Meskipun membuat pil abadi adalah tentang ramuannya, sedikit energi spiritual ekstra dapat menghasilkan keajaiban. Dengan bantuan reservoir energi spiritual yang tak ada habisnya yang terkandung di dalam manik-manik, jumlah energi spiritual di tubuh Wang Lin semakin meningkat. Tang Lin sedang berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual bergerak di dalam tubuhnya. Dengan nafasnya, dua naga putih panjang keluar dari hidungnya. Muncul perasaan semut yang merayap di tubuhnya. Seolah-olah air membasuh setiap bagian tubuhnya. Cairan hitam yang berbau sangat tidak enak dikeluarkan dari pori-porinya. Segera, cairan hitam membasahi pakaiannya. Wang Lin sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia saat ini dalam keadaan yang luar biasa, seolah-olah dia bisa melihat mata air mengalir di dalam dirinya sementara energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Ada cahaya di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Pikirannya jernih dan hatinya setenang air tanpa riak sedikit pun. Masa kecilnya membanjiri pikirannya. Penampilan penuh kasih ayahnya ketika dia belajar berbicara, kata-kata pendukung ibunya ketika dia belajar sepanjang malam, ekspresi harapan orang tuanya ketika dia memasuki sekte Heng Yue, wajah mengejek kerabatnya, dan penampilan kagum penduduk desa. Dia melihat semua ini dengan tenang, seolah dia orang asing. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa pahit. Ketika dia melangkah ke lapisan pertama kondensasi Qi, dia mendapatkan sedikit pemahaman. Menurut 3 tahap kondensasi Qi, lapisan pertama kondensasi Qi seperti gerbang. Begitu seseorang membuka gerbang, mereka bisa memasuki barisan kultivator dan akan memisahkan diri dari dunia, melepaskan urusan duniawi. Semua orang akan mengalami ini ketika mereka memasuki lapisan pertama kondensasi Qi. Dia tidak tahu bagaimana orang lain menanganinya, tetapi dia bisa memutuskan semua urusan duniawi kecuali cinta orang tuanya. Sambil menghela nafas, Wang Lin membersihkan kemejanya dan berdiri. Dengan mata yang cerah, dia melihat sekeliling dan sudah bisa merasakan ada perbedaan dalam ruang mimpi. Seperti sebelumnya, dia tidak tahu apakah ada yang aneh dengan lampu yang bersinar di sekelilingnya, tetapi sekarang dia bisa merasakan energi spiritual bergerak di dalam diri mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan yang tepat, dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang buta yang bisa melihat. Saat menonton, perasaan tercabik-cabik muncul lagi. Meski masih terasa sakit, itu sudah berkurang dan tidak akan menimbulkan keringat dingin lagi. Wang Lin membuka matanya. Dia duduk di tempat tidurnya, berpikir sejenak, dan segera membuka labu tersebut. Ketika dia melihat ke dalam, dia sekarang bisa melihat energi spiritual yang memenuhi mata air. Dia tersenyum. Setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, dia bisa merasakan energi spiritual langit dan bumi. Dia menarik napas dalam. Wang Lin tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya lengket dan tertawa. Disebutkan dalam 3 tahap kondensasi Qi bahwa setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kotoran di tubuh akan dikeluarkan. Itu adalah tahap penting untuk transformasi tubuh. Wang Lin membuka pintunya. Sekarang sudah sore di luar. Langkahnya cepat saat dia pergi melalui gerbang timur dan tiba di lokasi hilir. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke sungai untuk membasuh tubuhnya. Kotoran gelap itu sangat berminyak dan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Setelah selesai mencuci, dia berbaring di atas batu. Dia ingat teknik dalam 3 tahap kondensasi Qi. Itu memperkenalkan teknik abadi yang disebut teknik gaya menarik. Ini dianggap sebagai salah satu teknik abadi paling dasar dan dapat digunakan selama seseorang telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi. Sekte Heng Yue menyatukan negara Zhao 500 tahun yang lalu. Meski telah menurun, itu masih mengandung banyak teknik abadi. Setiap murid akan dikirim ke perpustakaan kitab suci untuk memilih salah satu dari banyak teknik, tetapi kebanyakan penatua merekomendasikan teknik budidaya pedang. Teknik budidaya pedang adalah memfokuskan seluruh budidaya pada pedang. Meskipun kultivasi akan sulit di masa depan, itu sangat kuat sejak awal, dan mudah dikendalikan. Teknik gaya menarik adalah dasar untuk mengendalikan pedang terbang. Selain teknik gaya menarik, ada 2 teknik lagi yang direkam dalam 3 tahap kondensasi Qi. Itu adalah teknik membelah bola api dan bumi. Bersambung.